Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pramita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan tugas keperawatan gawat darurat dengan materi fraktur terbuka. Langsung saja kita masuk pertama ke konsep medis, di mana definisi dari fraktur terbuka itu sendiri. Secara awam kita mengenal fraktur terbuka dengan sebutan patah tulang terbuka, di mana kondisi seseorang mengalami patah tulang, kemudian tulang tersebut menembus jaringan kulit ataupun terkontaminasi dengan dunia luar. Kemudian adapun beberapa penyebab dari fraktur terbuka itu sendiri. Yang pertama adanya cedera ataupun benturan, baik itu benturan secara langsung ataupun tidak langsung pada korban. Kemudian yang kedua ada dikarenakan faktor patologik ataupun karena pengaruh penyakit kronik yang dapat menyebabkan kelemahan pada tulang sehingga terjadi fraktur dan menembus jaringan kulit. Kemudian ketiga adalah fraktur beban. Karena beban terlalu kuat ditahan oleh tulang, maka terjadinya fraktur. Nah, selanjutnya adapun tanda dan gejala dari fraktur, kita dapat melihat secara langsung karena adanya patah tulang tersebut yang menembus jaringan kulit. Biasanya akan terjadi perdarahan pada korban, kemudian yang kedua ada nyeri, kemudian terjadi deformitas, kemudian terjadi pembengkakan dan perubahan warna pada sekitar atau area terjadinya fraktur. Kemudian klasifikasi dari fraktur itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama grade 1. Di grade 1 luka fraktur ini kurang dari 1 cm dan terlihat bersih pada area lukanya. Kemudian kedua yaitu grade 2, area fraktur melebihi 1 cm dan tidak ada kerusakan jaringan lunak. Kemudian yang ketiga grade 3 ini di mana fraktur yang terjadi cukup besar areanya, kemudian terjadi kerusakan jaringan lunak pada sekitar area fraktur. Kemudian selanjutnya kita masuk ke patofisiologi dari fraktur itu sendiri. Nah, fraktur ini disebabkan karena beberapa penyebab yang telah saya sebutkan tadi, di mana ketika penyebab itu terjadi akan mengakibatkan fraktur pada korban sehingga mengakibatkan dekontinuitas dan pergeseran fragmen dan akan menimbulkan rasa nyeri pada korban. Nah, ketika dekontinuitas itu terjadi, tentu akan mengakibatkan perubahan jaringan sekitar pada area fraktur yang berakibat pada terjadinya deformitas sehingga akan menimbulkan masalah seperti gangguan mobilitas. Nah, kemudian dari perubahan jaringan tersebut bisa terjadi laserasi pada area fraktur. Nah, tentunya jika terjadi laserasi akan menimbulkan kerusakan integritas kulit. Nah, ketika terjadi kerusakan integritas kulit, di mana pembuluh darah vena dan arteri terputus, tentu akan meningkatkan risiko terjadinya shock hipovolemik karena akan terjadi perdarahan yang cukup besar pada area fraktur tersebut. Nah, laserasi juga dapat menimbulkan terjadinya spasme otot sehingga terjadi penurunan perfusi jaringan pada pasien. Nah, kemudian untuk fraktur terbuka itu sendiri, pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan adalah ronsen, di mana ronsen ini berguna untuk mengetahui lokasi serta luas dari fraktur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan arteriologi apabila dicurigai ada kerusakan vaskuler, kemudian dilakukan pengecekan darah lengkap, kemudian scan tulang. Nah, scan tulang ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada jaringan lunak yang seberapa besar jaringan lunak yang rusak. Kemudian penata laksanaan bisa berupa reduksi atau di mana fragmen tulang ini dilakukan
penyambungan seperti melakukan pembalutan dan bidai. Kemudian imobilisasi. Kemudian yang terakhir ada pembedahan jika fraktur yang terjadi ini cukup besar dan tentunya membutuhkan kolaborasi dari dokter bedah itu sendiri. Masuk ke konsep keperawatan. Konsep keperawatan dari fraktur terbuka itu sendiri diawali dengan pengkajian pada stase keperawatan gawat darurat. Pengkajian yang perlu kita lakukan yang pertama adalah primary survey ataupun pengkajian primer, di mana sangat perlu kita memperhatikan ABC dari pasien, airway, breathing, dan sirkulasi, yaitu membebaskan jalan nafas pasien. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kita menambahkan disability dan exposure. Nah, untuk pengkajian sekunder selanjutnya yaitu barulah kita melakukan pelengkapan data mulai dari identitas pasien, kemudian pola kebutuhan pasien, riwayat kesehatan pasien baik sekarang, kemudian riwayat kesehatan dahulu, kemudian riwayat kesehatan keluarga, kemudian mohon maaf saya lupa setelah identitas hal yang paling kita perlu kaji adalah keluhan utama. Kemudian setelah kita mengkaji mulai dari riwayat dan juga pola kebutuhan pasien, kita kemudian melakukan pengkajian secara head to toe untuk mendapatkan data apakah ada masalah keperawatan yang lainnya selain fraktur terbuka pada pasien. Nah, setelah itu dari hasil pengkajian kemudian kita dapat mengangkat diagnosa. Nah, untuk fraktur terbuka itu sendiri ada beberapa diagnosa yang dapat muncul. Yang pertama adalah nyeri akut, kemudian yang kedua ada gangguan mobilitas fisik, kemudian gangguan integritas kulit, ketiga ada perfusi perifer tidak efektif, dan yang terakhir ada risiko shock. Nah, untuk intervensi keperawatan pada beberapa diagnosa yang telah saya sebutkan, secara garis besar ada intervensi untuk diagnosa nyeri akut, intervensinya itu berupa manajemen nyeri, kemudian gangguan mobilitas fisik yaitu dengan memberikan dukungan mobilisasi, kemudian untuk gangguan integritas kulit dilakukan intervensi keperawatan yaitu perawatan integritas kulit, kemudian untuk perfusi perifer tidak efektif dilakukan perawatan sirkulasi, dan yang terakhir untuk risiko shock kita melakukan intervensi keperawatan berupa pencegahan shock pada pasien. Nah, untuk implementasi dilakukan sesuai dengan rencana intervensi dan evaluasi. Kita memperhatikan perkembangan pasien sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.